Ayo. Supaya diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan dosa sekarang dan waktu kami mati. aku ini hamba Tuhan. terjadilah pada Pada perkataan Salam Maria, Tuhan sertamu. Pujilah engkau di antara wanita, terpujilah terpujilah engkau buah Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Sekarang kami berdosa kami sekarang Sabda sudah menjadi daging. dan tinggal di antara di kita. antara kita. Salam rahmat Tuhan sertamu. silakan Pujilah Maria, engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Oh Maria Bunda, dosa doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu Doakanlah kami yang santa Bunda Allah. supaya kami saya dapat kami menikmati terkasih janji dan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Karena kata malaikat mengetahui bahwa Yesus Kristus bukan menjadi manusia. curahkanlah rahmat bagi kami, supaya karena sengsara dan sejaknya kami berdoa pada kebenaran yang sebablah jalan Tuhan dan pengantar kami. selamat pagi, Allah Tritunggal Maha. Terima kasih Engkau telah membukakan kami di layar ini, pada jaringan Zoom ini, dari rumah kami masing-masing. Engkau telah melindungi kami sepanjang hari kemarin dan malam hari. Engkau telah membangunkan kami dengan sempurna. Dan kembali pada hari ini, Engkau memberikan kami napas kehidupan, serta iman, kepercayaan, dan kasih kepada sesama manusia. Kami juga berdoa kepada saudara kami, Niko, yang Engkau panggil kemarin, agar dia diampuni segala dosa-dosa, agar layak masuk ke dalam kerajaan Yerusalem yang baru. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara dan keluarga yang ditinggalkan supaya diteguhkan dalam iman dan kasih juga. Sebentar lagi kami akan mendengar renungan pengajaran dari Romo kami, Romo terkasih, Romo Gunawan. Semoga dapat berguna kepada peningkatan iman kami kepada-Mu saja. Semua ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Pagi Romo. Ya, kita lanjutkan. Masih ada satu basilika yang ada di Roma yang menjadi tempat di mana gereja dibangun di kota Roma yang disebut Basilika untuk Santa Maria, Maria Mayor, Maria Maggiore, Maria yang agung, yang besar. Di kota Roma termasuk gereja yang cukup besar dan mungkin dikatakan terbesar di kota Roma, bukan di Vatikan. Karena panjangnya itu sekitar 92 meter, lebarnya 60 meter, dan tingginya itu 70 meter. Mungkin termasuk ada satu menara gereja atau lonceng gereja yang tertinggi, yang kalau kita melihat dari jauh sudah kelihatan
yaitu menaranya Gereja Santa Maria Maggiore. Terletak tidak jauh dari Gereja Lateran. Maka setiap perayaan tubuh dan darah Kristus, perayaan tubuh dan darah Kristus itu sesudah Paskah, beberapa minggu sesudah Paskah, selalu ada prosesi besar-besaran itu. Diikuti oleh paus, para kardinal, dan seluruh umat berjejer dari gereja Santo Yohanes Pembaptis Lateran menuju ke Gereja Santa Maria Maggiore. Ya, ada prosesi sakramen Maha Kudus menghubungkan gereja Lateran dengan Basilika Santa Maria Maggiore. Itu peristiwa tahunan yang terjadi. Jadi ada prosesi seperti kita di Pulau Gebang juga ada prosesi Jumat pertama dari altar ke ruang adorasi semacam itu. Tapi itu dilakukan secara agung sekali. Nah, Gereja Santa Maria Maggiore itu terletak di Roma. Disebut sebagai penghormatan untuk Bunda Maria karena diceritakan, dan ini beredar di Roma juga, di mana-mana, bahwa gereja itu ditunjuk oleh Bunda Maria sendiri ketika seorang paus, namanya Paus Liberio, itu bahkan tanggalnya itu masih pada diingat, 5 Agustus tahun 356. Itu paus itu mimpi bahwa di tempat di mana ada salju yang jatuh itu ditunjuk sebagai gereja yang dipersembahkan untuk Bunda Maria. Ya, maka sekarang juga sampai sekarang terkenal sebagai Santa Maria Salju. Itu sudah jauh sebelumnya. Tetapi gereja atau Basilika Santa Maria ini lebih terkenal dibangun sebagai hadiah atau sebagai penghormatan atas ditetapkannya di Efesus, dalam Konsili Efesus tahun 431 Masehi, sebagai penghormatan bahwa Bunda Maria dalam Konsili Efesus itu ditetapkan dogma pertama tentang Bunda Maria, yaitu seperti disebutkan dalam Injil Lukas ketika Elisabet bertemu dengan Maria. Elisabet itu mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku, Bunda Tuhan. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi sudah sejak lama sebetulnya Elisabet dalam terang Roh Kudus menyatakan bahwa Bunda Maria adalah ibu Tuhanku, Bunda Tuhan, Mater Dei. Oleh karena itu Konsili Efesus pada tahun 431 menyatakan sebuah dogma tentang Maria, bahwa Maria adalah Bunda Allah. Ini menjadi sebuah peringatan sebetulnya untuk mengingat, bukan peringatan dalam arti diingat, ditegur, tetapi mengenang, memperingati 50 tahun Konsili Konstantinopel ketika gereja menghadapi sebuah tantangan besar yang disebut aliran sesat, yang disebut aliran Arianisme. Waktu itu Arius, seorang imam sebetulnya, seorang pastor Katolik yang mempunyai teologi sendiri yang melawan dan berbeda dengan teologi Katolik, yang menyatakan bahwa Kristus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Maka konsep Tritunggal Maha Kudus yang sudah
beredar, sudah diyakini, sudah dipercaya oleh gereja, oleh umat Katolik, menjadi bubar. Umat Allah waktu itu menjadi goncang imannya. Betulkah ada Tritunggal Maha Kudus atau tidak? Sekitar abad keempat awal atau akhir abad ketiga. Tapi kemudian apa? Gereja mengadakan sebuah konsili untuk menenangkan hati para umat terhadap ajaran-ajaran sesat yang waktu itu terjadi, dikumandangkan oleh Arius. Maka pengikutnya namanya Arianisme. Arianisme itu kemudian berkembang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Lalu terjadilah konsili Nisea pertama kali tahun 325, dan kemudian diteruskan dengan konsili Konstantinopel itu tahun 381 yang kemudian menghasilkan syahadat yang panjang. Jadi mula-mula syahadat para rasul itu syahadat pendek, puji syukur nomor 1. Dalam konsili kedua konsili ini, Nisea dan Konstantinopel, kemudian ditekankan, diperbarui oleh gereja dan menyatakan kealahan Yesus. Sehingga ditetapkan tahun 381 muncullah syahadat panjang yang juga kita pakai sebagai doa syahadat, meskipun jarang dipakai. Tetapi itu kalau kita lihat nanti, kita belajar syahadat pendek dan syahadat panjang, kita nanti akan bisa melihat itu. Lalu sebagai peringatan bahwa kealahan Yesus kemudian diakui lagi, ditetapkan lagi, sehingga perayaan Tritunggal Maha Kudus itu menjadi keyakinan gereja kembali, dikuatkan kembali, dan umat menjadi tenang. Sampai sekarang itu masih. Nah, sebagai kenangan akan syahadat yang panjang, 50 tahun kemudian, pesta emasnya dari syahadat panjang, di mana Yesus diakui kealahannya, maka Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda Allah, yang ada dalam Injil Lukas ketika Maria ketemu dengan Elizabeth, disitulah kemudian dalam konsili Efesus tahun 431, ditetapkan sebagai Maria sebagai Bunda Allah. Itu dogma yang pertama dari keempat dogma Bunda Maria. Oleh karena itu, setelah dogma Maria itu ditetapkan, diputuskan di konsili Efesus, dibangunlah gereja Santa Maria Maggiore yang terletak di tengah kota Roma. Jadi ada 4 basilika, yang 1 di Vatikan, di luar Vatikan ada 3. Mulailah diletakkan batu pertama 1 tahun sesudah konsili Efesus. Konsili Efesus tahun 431, 50 tahun sesudah konsili Konstantinopel. Tahun 432 langsung ada peletakan batu pertama di gereja yang sekarang Gereja Maria Maggiore, di tempat Paus Liberio itu bermimpi bahwa Bunda Maria mengatakan di mana ada salju jatuh bahkan di musim panas. Karena di Roma itu jarang sekali ada salju. Kadang-kadang saja ada salju. Paling ya 4 derajat itu sudah dingin sekali, tetapi di bawah 0 itu jarang, kecuali beberapa 2 tahun yang lalu ada di Vatikan, di seluruh Roma itu jatuh salju yang cukup tebal, tapi jarang sekali. Dan ini pada tahun itu 356, Paus Liberio mimpi bahwa Bunda Maria memerintahkan di tempat salju yang jatuh diminta untuk didirikan gereja untuk menghormati Bunda Maria. Namun gereja Santa Maria Maggiore ini tidak sekali
sekaligus jadi ya. Di tempat di mana Bunda Maria itu didirikan, Santa Maria, Basilika Santa Maria didirikan, itu prosesnya cukup lama sekali. Karena apa? Karena tidak sekaligus dibangun, ditambah lagi. Akhirnya baru selesai itu tahun 1743, bayangkan beberapa puluh tahun. 1.300 tahun. Tahun 1300 itu ada sebuah lonceng gereja yang cukup tinggi. Di sana ada tulisan 1300 Masehi. Bunda Maria, Bunda yang diyakini sebagai Bunda Allah, itulah yang kemudian menjadi tanda hadirnya gereja atau Basilika Santa Maria Maggiore. Ini mungkin gereja terbesar di Roma ya, setelah Vatikan. Kalau Vatikan kan di kerajaan di negara Vatikan. Nah, Santa Maria Maggiore itu dibangun begitu lama karena bukan tambal sulamnya, tapi ditambah-tambah di kanan, kiri, di belakang. Dulu sebelum gereja itu dibangun, pada zaman Kekaisaran Roma, tempat itu menjadi sebuah tempat pemujaan atau kuil. Kita tahu bahwa Kekaisaran Roma itu memuja dewa-dewi. Maka di mana-mana selalu ada pemujaan dewa-dewi. Salah satu pemujaan dewa-dewi yang cukup besar itu ada di tengah kota Roma, di dekat jalan yang menuju ke Vatikan, misalnya dari Termini. Itu di sana ada sebuah bangunan besar sekali, bentuknya bulat seperti penyerupan bintang lembang itu. Atau sekarang ada yang kecil di dekat Cikini itu. Ya. Itu bentuknya bulat seperti itu, dan seluruh bulatan itu dipasang patung dewa-dewi ya, mengelilingi seluruh bangunan pemujaan itu. Lalu ketika gereja Katolik sekitar abad ke-4 itu menjadi gereja yang merdeka, artinya Kaisar Konstantinus itu mengizinkan pembangunan gereja. Ya, setelah 400 tahun tidak punya gereja, maka sejak Konstantinus dan ibunya Helena, Italia menjadi negara Katolik. Dan sejak saat itu patung-patung yang ada di tempat pemujaan itu semua diganti dengan patung-patung orang-orang kudus, orang-orang suci yang menjadi martir pada saat itu di Kekaisaran Roma. Maka disitulah dibangun sebuah gereja Maria Maggiore, tempat pemujaan yang konon dikatakan di situ ada pemujaan Dewi Kelahiran. Maka kemudian dipercaya bahwa di bawah altar gereja Maria Maggiore itu ada palungan Yesus. Artinya apa? Palungan bukan palungan yang ada di Bethlehem, tetapi perayaan Natal itu kan tidak dirayakan sejak awal. Sejak awal adanya Bethlehem. Kalau Paskah itu dirayakan sejak Yesus wafat dan bangkit, kemudian tiap tahun ada perayaan Paskah bersamaan dengan perayaan Paskah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi perayaan Paskahnya pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Paskah orang Katolik adalah pembebasan dari kuasa kegelapan dan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, perayaan Natal pertama sebetulnya baru dirayakan 4 abad sesudahnya, ketika zaman Konstantinus. Maka
palungan pertama, kalau tidak salah itu dilakukan ya, perayaan dengan palungan itu oleh Fransiskus Assisi. Lalu palungan yang pertama itulah kemudian disimpan di bawah altar gereja Santa Maria Maggiore. Karena di situ bekas tempat pemujaan Dewi kelahiran. Maka kita juga ingat kelahiran dari Tuhan Yesus selalu diperingati, dan ibunya Bunda Maria menjadi tempat di mana kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan yang ditetapkan oleh Konsili Efesus tahun 431 sebagai kenangan 50 tahun syahadat yang panjang ditetapkan, sehingga nanti kita bisa melihat kealahan Yesus diakui kembali. Itulah sejarah singkat dari Gereja Santa Maria Maggiore, yang dimana kalau kita pergi ke Roma khususnya, itu kalau jalan kaki agak capek ya. Karena apa? Karena tidak ada jalan yang rata. Jalannya naik turun. Karena apa? Karena di Roma itu, khususnya di Vatikan salah satunya, itu gereja-gereja dibangun di atas 7 bukit. Kalau kita melihat Roma itu 7 bukit, jadi naik turun. Sehingga kalau kita jalan kaki harus siap dengan tenaga. Kalau 7 bukit itu saya ingat akan pewayangan. 7 bukit itu nama bahasa Jawa kunonya adalah Sabto Argo. Maka Sabto itu 7, Argo itu gunung. Maka kereta api Argo Parahyangan, Argo Wilis, Argo apalagi itu Anggrek. Itu Argo itu adalah gunung. Di mana kota yang dilewati oleh kereta api itu adalah kota di mana di situ dekat gunung yang dilalui oleh kereta itu. Sabto Argo dalam pewayangan adalah tempatnya seorang begawan, tempat di mana para anak cucu di Pandawa itu mengangsu kawruh atau melihat atau berguru untuk mencari kesempurnaan sejati. Nah, kalau dikaitkan dengan Roma kok kayaknya kayak mirip. Tempat kita berguru kepada Tuhan, kepada Yesus sang pemimpin gereja pertama, yang kemudian diwariskan oleh Petrus sebagai soko guru gereja. Kita berkiblat di sana di atas 7 bukit. Karena Vatikan itu dibangun di atas salah satu bukit dari 7 bukit, termasuk Gereja Maria Maggiore ini di atas dibangun salah satu bukit pemujaan. Nah, itulah kira-kira singkatnya Maria Maggiore, sehingga di dalam kota Roma ada 4 basilika besar. Basilika Lateran, kemudian baru Santo Petrus, kemudian Santo Paulus, dan terakhir Gereja Maria Maggiore. Biasanya kalau orang ke sana selalu berziarah ke 4 basilika yang besar sebagai kebanggaan bagi kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendapat kiriman berkat paus itu ya, itu dalam sebuah sertifikat berkat paus itu di 4 pojokan sertifikat itu ada foto 4 basilika di Roma. Yang demikian kita bicara sedikit tentang basilika yang kita hormati sebagai tempat mengungkapkan iman gereja. Ya, itulah sedikit yang mau menanggapi, mau sharing, silakan. Terima kasih. Mau nanya, itu pembangunannya sampai segitu lamanya, pasti dengan banyak
ke belum juga kali ya mau up and down gitu. Ya, sampai arsiteknya ganti-ganti lama banyak sekali. Ya, salah satu arsitek yang membangun menara gereja itu namanya arsitek Renaldi. Wah, ini Pak Renaldi. Salah satunya. Ya, sehingga bangunan itu ditambah terus. Di dalam gereja itu ada seperti Vatikan, itu ada kapel-kapel kecil yang mengelilingi gereja itu. Seperti kalau para peziarah ingin misa, misalnya misa di Vatikan, kadang-kadang dikasih tempat karena banyak yang minta ya, bukan di tempat yang utama, di altar atau di belakang altar, tetapi biasanya ada kapel-kapel yang mengelilingi basilika itu. Begitu juga ada di dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Lukisan-lukisan sama ornamennya mirip yang di itu ya, Mo ya, yang Paulus ya, Mo ya. Ya, bentuknya mirip-mirip dengan, tetapi lebih lebar, lebih melebar dari Maria Maggiore, lebih melebar, besar. Itu terletak di dekat Termini, tahu ya Termini ya? Termini adalah stasiun sentral di Roma. Dari stasiun Termini itu bisa ke seluruh dunia, ke Eropa. Jadi kalau kita misalnya mau ke Belanda, itu bisa naik kereta mulai dari Termini itu. Lalu nyambung-nyambung ke sana sampai ke Amsterdam, itu bisa. Biasanya ada orang yang pesan Eurorail untuk pergi kemana. Ada arahnya. Termini termasuk besar sekali stasiunnya, lebih besar dari Manggarai. Besar banget. Namanya Termini, bukan Termini, tapi Termini. Karena itu menjadi pusat kota Roma di situ. Dari situ jalan kaki tidak jauh, dekat Colosseum, dekat Kekaisaran Roma, dekat stasiun, dekat mana-mana. Lalu di depan gereja itu ada biara yang ditempati atau yang memelihara gereja Maria Maggiore adalah para imam Dominikan. Ya. Sekarang ini di Jakarta nggak ada Dominikan, yang ada di Surabaya. Pastor Dominikan. Itu yang pakai baju kuning ya, baju kuning muda. Itu lalu selempangnya ada hitamnya juga. Pastor yang dari Jakarta itu ada yang masuk menjadi pastor Dominikan. Sekarang tinggal di Surabaya sebagai pastor paroki di sana. Pastor Dominikan itu termasuk misalnya Santo Thomas Aquinas, itu termasuk pastor Dominikan. Seorang teolog yang tersohor itu Thomas Aquino. Mempunyai universitas di Roma, Universitas Santo Thomas Aquinas. Jadi hampir semua ordo di dunia ini mempunyai universitas di Roma. Misalnya ordo Yesuit itu yang terkenal itu Universitas Gregoriana. Ya. Lalu Universitas Alfonsa Teresianum, Santo Thomas Aquinas, macam-macam. Itulah universitas yang ada di luar Vatikan. Maka tidak ada di Vatikan itu universitas, tidak ada. Universitas semua ada di kota Roma, yang di mana para pastor seringkali belajar di sana untuk menimba ilmu, spesialis ilmu.
Ya, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, Romo, kita tutup dengan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan virtual kami pada pagi hari ini. Engkau telah memberi renungan melalui Romo kami, tebal iman dan kepercayaan kami kepadamu, agar bermanfaat untuk kami dalam peningkatan iman kami selalu kepadamu. Kami juga berdoa Bapa, Engkau selalu menyertai dan menuntun kami sepanjang hari ini, agar mendapat menjadi terang dan garam bagi saudara-saudara kami di sekeliling kami. Bapa, berkati juga pekerjaan kami hari ini. Semua pekerjaan kami yang kami lakukan pada hari ini. Usaha kami, pelayanan kami sepanjang hari ini, agar dapat berjalan dengan baik bagi keluarga kami terutama, dan warga di sekitar kami. Doa kami ini juga Kau sertai dengan berkat dari Romo kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hari ini kita diberkati, dituntun, dan sertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Romo.